Seorang pria bernama Gilgu sangat pandai untuk bermain mesin capit. Hingga akhirnya dia pun menjadi ahli dalam permainan itu dan mendapatkan banyak sekali hadiah yang dia dapat. Nah, Gilgu mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kini dia pun menganggur. Keesokan harinya, Gilgu kedatangan sahabatnya yang bernama Hibung. Ternyata ada tetangga baru yang akan pindah di bawah apartemen milik Gilgu. Ternyata mereka juga membuka sebuah toko roti di dekat apartemen. Gilgu kemudian membereskan rumahnya dan tidak sengaja ketika dia akan menjemur selimutnya, bantal lehernya terjatuh. Saat itu Gilgu mencarinya dan melihat seorang wanita yang sedang ada di taman. Gilgu terlihat sangat terpesona dengan wanita tersebut karena menurutnya dia adalah wanita yang sangat cantik. Ibu mengatakan bahwa Gilgu nampaknya menyukai wanita tersebut dan harus mencari tahunya. Kemudian Gilgu pulang dengan keadaan setengah mabuk. Saat di dalam lift, tiba-tiba ada seorang wanita yang buru-buru masuk dengan penampilan yang sangat aneh. Tingkah wanita itu juga terlihat menyeramkan hingga memukul Gilgu. Nah, keesokan harinya Gilgu terlihat ketakutan saat keluar rumah. Tak lama Gilgu mampir ke toko roti di dekat apartemennya. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Jong Ara. Dia adalah keponakan dari pemilik roti tersebut. Dari arah belakang seorang wanita muncul dan itu adalah wanita yang kemarin dilihat Gilgu serta memukulnya. Gilgu ketakutan, akhirnya dia pun buru-buru pergi. Nah, wanita itu bernama Sonji, anak pemilik roti. Karena toko mereka baru saja dibuka, Sonji berniat untuk memberikan souvenir kepada Gilgu. Dengan penuh semangat, Sonji pun memberikan hadiah tersebut dan kemudian pulang. Nah, tak lama Gilgu masih mencoba untuk berpikir bagaimana bisa karakter dua wanita itu berubah dalam satu malam. Kemudian di malam berikutnya, Gilgu kembali melihat Sonji dengan penampilan yang sangat kacau. Dia pun berpura-pura akan membuang sampah susu dan mengikuti Sonji. Tak lama terdengar suara teriakan wanita dan Gilgu pun sangat kaget ketika Sonji telah dipegang oleh seorang laki-laki. Tetapi ternyata pria itu adalah Jang Sang-su, ayah Sonji. Jang Sang-su kemudian mendesak Gilgu apakah dia tahu tentang rahasia anaknya. Gilgu mengatakan bahwa dia tidak sengaja melihat mereka saat akan membuang sampah. Gilgu mengira bahwa Jang Sang-su akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tiba-tiba Sonji mengamuk dan akhirnya Jang Sang-su menyuruh Gilgu untuk segera pergi. Setelah kembali ke rumah, Jong Ara yang merupakan sepupu Sonji terlihat pulang dengan raut muka ketakutan. Karena Jang Sang-su menyuruhnya untuk menjaga Sonji ketika malam hari. Keesokan harinya saat Gilgu menaiki lift, tiba-tiba Sonji masuk. Gilgu meminta maaf atas kejadian semalam, tetapi Sonji tidak mengetahui apa yang terjadi. Malam harinya, Gilgu kembali membuntuti Sonji dan juga ayahnya. Ternyata Sonji menjadi sosok yang berbeda dari Sonji yang ada di siang hari. Setelah berkeliling selama 3 jam, akhirnya Sonji pun melakukan perubahan di dalam tubuhnya. Saat Jang Sang-su akan membawanya pulang, tiba-tiba pinggangnya sakit. Sonji terlihat terjatuh, namun ternyata Gunggil menangkapnya dari belakang. Nah, Jang Sang-su akhirnya dirawat di rumah sakit. Dia juga meminta Gilgu untuk membawakan resum dari riwayat hidupnya. Ternyata Gilgu adalah anak yang baik. Selain itu, Gilgu juga mengaku bahwa dia sangat hobi untuk melakukan beberapa hal. Namun tidak ada keahlian khusus yang dia miliki. Gilgu mengaku bahwa saat ini dia adalah pengangguran karena sakit hati dengan pekerjaannya. Tiba-tiba Sang-su meminta dia untuk menggantikannya menjaga Sonji. Mau tidak mau, Gilgu harus melakukan hal tersebut. Nah, kini Gilgu akan menjaga Sonji tepat setelah jam 2 pagi. Karena saat itu Sonji akan kerasukan setan di dalam dirinya sejak lahir. Hal itu akan berlangsung selama 3 jam. Sang-su mengatakan bahwa itu bukan kepribadian ganda, melainkan itu adalah kutukan dari keluarganya. Selama ini Sonji tidak tahu atau tidak sadar diri ketika dirinya kerasukan.
Tiba-tiba pasien sebelah menguping dan ingin mendengar cerita setan tersebut. Akhirnya Gonggil pun menjadi pengganti Jang Sangsu untuk menjaga Sonji di malam hari. Setelah bertemu dengan Gilgu, Sonji mengaku bahwa dia adalah iblis tertinggi. Selain itu, Sonji juga mengatakan bahwa Gilgu adalah orang yang berbau busuk. Karena hal tersebut, Gilgu mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan tugasnya. Jang Sangsu juga berpesan bahwa Sonji sering mengacaukan hati manusia. Oleh sebab itu, Gilgu harus bertahan. Esokan harinya, Gilgu bekerja di toko roti milik Sonji. Ara sudah tahu jika Gilgu ditugaskan oleh pamannya untuk menjaga Sonji. Ara tahu jika Gilgu ditugaskan oleh pamannya. Dia juga meminta Gilgu untuk bersabar karena lama-kelamaan dia juga akan terbiasa. Sonji di malam hari ternyata tahu semua apa yang dilakukan Gilgu pada siang hari. Gilgu pun merasa bahwa dia sedang diawasi oleh Sonji. Sonji yang kerasukan terus saja menggoda Gilgu. Hingga akhirnya Sonji mengaku bahwa dia menyukai Gilgu. Tentu saja Gilgu tidak percaya karena sebelumnya dia juga sudah diperingatkan bahwa iblis itu sering memanipulasi hati manusia. Nah, Sonji akhirnya tahu bahwa Gilgu tidak mudah dibodohi. Sonji kemudian pergi ke minimarket dan membeli kue sifon kesukaannya. Selain itu, ada seorang anak yang juga menyukai kue tersebut, tetapi dia selalu tidak kebagian untuk membeli kue itu karena selalu diborong oleh Sonji. Anak itu kesal hingga akhirnya dia pergi. Gonggil bertanya kepada iblis tersebut bagaimanakah dia bisa masuk ke tubuh Sonji. Dia mengaku bahwa nenek moyangnya pernah menyakiti dia hingga akhirnya dosa itu tidak termaafkan dan menjadi kutukan bagi keturunannya. Gilgu kembali bertanya berapa lama dia akan tetap di tubuh Sonji. Setan itu mengaku bahwa dia akan tinggal selamanya. Tiba-tiba dia mengamuk dan membuang semua sampah yang ada di belakangnya. Setan itu marah karena semua orang berusaha untuk mengusirnya. Keesokan harinya, Sonji terlihat normal dan dia pun juga pergi ke kampus untuk belajar bahasa Prancis. Sonji tidak mengetahui apa yang terjadi ketika malam hari. Setelah jam 2 pagi, Sonji selalu berubah menjadi wanita yang brutal. Kini, Gilgu kembali menemaninya untuk bermain di taman. Saat bermain ayunan, Gilgu mendorongnya dengan keras hingga menyebabkan Sonji terjatuh. Gilgu pun mulai menyukai Sonji. Malam harinya lagi, Sonji kembali mencari kue sifon kesukaannya. Dia juga terlihat terus mencari sebuah kendi. Ara yang merekamnya diam-diam mengirimkan video tersebut kepada pamannya. Nah, Sonji sangat pandai dalam membuat kue dan ternyata Gilgu juga menyukainya. Hari terus berganti hingga malam pun kembali tiba. Ara meminta Sonji untuk menebak saham mana yang akan meroket. Setelah berkeliling 3 jam, akhirnya setan itu keluar dari tubuh Sonji. Gilgu pun membawanya pulang ke rumah. Nah, Ara dan juga pamannya sudah melakukan segala cara untuk mengusir setan tersebut dari tubuh Sonji. Gilgu mulai penasaran bagaimanakah setan yang ada di tubuh Sonji bisa nurut kepada Ara. Ternyata Ara melakukan taruhan, jika Sonji kalah maka setan itu harus mengalah. Dan setan itu ternyata bodoh hingga saat ini dia tidak tahu bagaimana game itu dimenangkan. Akhirnya Gilgu mengajak Sonji untuk bermain mesin capit. Jika kalah, Sonji harus memberitahu bagaimanakah setan itu bisa keluar dari tubuhnya. Tentu saja Gilgu menang dalam permainan itu karena itu adalah keahliannya untuk bermain mesin capit. Kini setan itu harus memberitahu bagaimanakah dia bisa keluar dari tubuh Sonji. Ternyata Gilgu tinggal menyebut namanya 3 kali, tetapi setan itu menolak untuk memberitahu namanya. Keesokan harinya, Sonji mengantarkan roti ke sebuah kafe. Di sana, Gilgu tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Nah, seorang pria itu nampak mencurigakan dan Gilgu buru-buru untuk menghalanginya. Sonji ternyata sangat menyukai rasa min. Nah, dia juga terlihat mengantuk dan Gilgu bertanya apakah dia tidur nyenyak. Sonji mengaku bahwa dia selalu bermimpi hal yang sama seperti menjelajahi tetapi tidak sendiri.
Gilgu merasa sangat senang karena dia ada di mimpi Sunji. Tetapi Sunji justru merasa bahwa itu bukanlah orang melainkan anjing liar. Tentu saja Gilgu sangat sedih karena dia dianggap anjing oleh Sunji. Tiba-tiba ketika mereka berada di bawah jembatan, ada seorang pria yang akan melompat dari jembatan tersebut. Sunji buru-buru berlari mendekati pria itu seakan-akan ingin mencegahnya untuk melompat. Tetapi ternyata justru sebaliknya, Sunji meminta pria itu untuk buru-buru melompat. Sunji pun menunjukkan bagaimanakah dia melompat ke sungai. Gilgu langsung menyusulnya melompat ke sungai, tetapi akhirnya dia bisa diselamatkan. Sementara Sunji ternyata justru berenang menyeberangi sungai. Nah, semua orang terlihat sangat heran dan juga kagum karena Sunji berenang dengan sangat baik. Gilgu meminta para petugas untuk segera menyelamatkannya. Hal itu pun masuk berita dan semua orang memberitakan bahwa Sunji adalah perenang yang hebat. Ternyata ayah Sunji juga mengaku bahwa dulu dia adalah seorang jago renang. Saat Sunji memutuskan berhenti berenang, ketua asosiasi sampai bersujud dan memohon Sunji untuk terus berenang. Tiba-tiba Sunji datang dan mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Nah, Ara dan pamannya hanya berpura-pura untuk mendukung impian Sunji berkuliah di Prancis. Karena semuanya akan seperti bom waktu ketika Sunji mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhnya. Malam hari Gilgu sangat kaget karena Sunji tidak berubah menjadi setan yang biasanya. Mereka pun akhirnya berjalan-jalan menikmati waktu malam. Nah, Sunji mengaku bahwa ibunya sudah meninggal sejak dia umur 8 tahun. Hari ini dia mengaku adalah hari kematian ibunya. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dari arah belakang. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk menonton bioskop. Di sana suasana menjadi canggung karena hanya mereka berdua dan sepasang kekasih yang sedang menonton. Sunji kemudian memegang tangan Gilgu dan Gilgu merasa sangat gugup. Dia pun berusaha untuk memegang kembali tangan Sunji, tetapi ternyata Sunji berubah menjadi setan seperti biasa. Setan itu berpura-pura menjadi Sunji yang normal hingga akhirnya dia berhasil untuk mengerjai Gilgu. Gilgu kesal dan merasa kasihan kepada Sunji yang ada di siang hari. Setan itu pun meminta kepada Gilgu untuk membuatnya senang dengan membawanya ke tempat trampolin. Nah, tiba-tiba dia melihat ada sebuah poster laut. Gilgu mengatakan akan membawanya ke laut tetapi pada siang hari. Tentu saja mereka benar-benar pergi ke pantai. Tiba-tiba Sunji mengeluarkan air mata. Sunji pun tidak tahu kenapa dia bisa menangis. Akhirnya mereka menikmati foto bersama dan juga mengabadikan momen itu. Karena kali ini dia bersama dengan Sunji yang normal, tentu saja Sunji menyukai rasa min. Malam harinya Gilgu kembali menemani Sunji yang kerasukan. Dia meminta agar jam kerasukannya bisa dikurangi. Tetapi mendengar hal itu, setan itu justru marah dan memecahkan kendi tersebut. Dia merasa bahwa semua orang ingin menyingkirkannya dari tubuh Sunji. Tentu saja hal itu membuatnya marah hingga memakan rumput. Setan itu berlari dan Gilgu juga berusaha untuk mengejarnya, tetapi dia tertabrak mobil. Sunji pun terus berlari hingga akhirnya dia mendapati sebuah tali yang ada di depannya. Dan tali itu membuatnya membeku hingga dia tidak bisa untuk menggerakkan kakinya. Kemudian Gilgu datang dan meminta maaf apa yang telah dia katakan. Gilgu memberinya minum serta membersihkan mulutnya. Kemudian Gilgu berjanji akan membuatnya senang dan dia juga meminta Sunji untuk menepati janjinya. Mereka berdua kemudian menaiki motor dan juga pergi ke tempat trampolin. Di sana, setan Sunji merasa sangat bahagia dan mengenang masa lalu Sunji bersama kedua ayah ibunya. Tak lama Gilgu datang dan membuat setan Sunji sangat kewalahan. Tentu saja Sunji sangat senang karena bisa bermain di tempat tersebut.
Dia merasa sangat puas dengan permainan itu. Selanjutnya, Gilgu juga mengajak setan Sonji untuk pergi ke taman bunga. Karena sebenarnya setan itu sangat menyukai bunga dan Gilgu meminta dia untuk berpose. Gilgu tak henti untuk mengambil fotonya dan dia pun menunjukkan foto itu kepada Sonji. Tetapi setan Sonji merasa bahwa dia lebih cantik dari Sonji saat ini. Setan itu menggambar dirinya yang bertanduk dan memberikannya kepada Gilgu. Setan itu mengaku bahwa dulu dia sering dipanggil Naistre hingga akhirnya Gilgu memanggil namanya selama 3 kali agar keluar dari tubuh Sonji. Tetapi ternyata hal itu tidak berhasil. Tetapi setan itu akhirnya mengurangi jam kerasukannya 30 menit. Malam harinya, Ara mengajak mereka berdua untuk pergi ke clubbing. Tetapi Sonji mengacaukan wanita lain dan Ara dan juga Hibu menikmati waktu bersama. Tiba-tiba Sonji kembali menghilang dan ada seorang pria yang menahannya. Gilgu buru-buru mendatangi mereka dan mengaku sebagai pacar Sonji. Hal itu pun membuat Sonji terkejut karena Gilgu terus memegang tangannya. Keesokan harinya, Sonji yang normal terlihat bingung bagaimana Ara bisa berkenal dekat dengan Hibum. Sonji juga mengaku bahwa dia masih jomblo dan tidak tahu bagaimanakah menyampaikan perasaannya. Tiba-tiba seorang pria datang dan ternyata dia adalah orang yang sama dengan pria di clubbing. Dia mengaku sebagai seorang dukun yang bisa mengeluarkan setan tersebut dari tubuh Sonji. Dia juga mengaku sudah mengawasi Sonji selama ini. Tentu saja Gilgu terlihat kaget dengan semua pernyataannya. Keesokan harinya, saat Sonji berpamitan untuk pergi ke kampus, tiba-tiba Gilgu mengatakan untuk menghubunginya ketika dia pulang. Nah, Gilgu juga mengatakan tentang pesan pria itu kepada ayah Sonji. Namun menurutnya bahwa semua dukun berbohong untuk hal tersebut. Saat Sonji pulang, ada seorang wanita yang memintanya untuk mengikatkan sepatu. Sebagai imbalan, wanita itu memberi Sonji sebuah permen. Dan saat di dalam bus, dia pun memakan permen itu hingga membuatnya tertidur. Pria yang mengaku sebagai dukun akhirnya membawa Sonji. Kini, Gilgu sedang menunggu kepulangan Sonji dan dia terlihat khawatir karena Sonji tidak kunjung pulang. Saat melihat bulan, Gilgu merasa sesuatu terjadi kepada Sonji. Dia pun berusaha untuk menelponnya tetapi tidak ada jawaban. Ternyata ayah Sonji memasang GPS di handphonenya. Gilgu pun buru-buru mendatangi Sonji yang diculik oleh dukun pria itu yang bernama Yungsik. Selain itu, dia juga merekam semua apa yang akan dia lakukan kepada Sonji. Yungsik juga memakai sebuah kacamata yang digunakan untuk melihat hantu. Tak lama, akhirnya Gilgu datang ke tempat tersebut. Yungsik pun bersiap untuk melakukan ritual dan mengeluarkan setan dari tubuh Sonji. Di saat Yungsik membacakan mantra, Sonji berteriak dan tak lama Gilgu berhasil masuk ke dalam tempat tersebut. Gilgu buru-buru berlari untuk menyelamatkan Sonji. Tetapi ternyata dia justru kalah bertarung dengan Yungsik. Selain itu, Yungsik mengaku dia melakukan semua ini untuk latihan menjadi kuat. Tak lama Sonji kembali mengaku bahwa dia adalah iblis tingkat tinggi. Tetapi Yungsik justru mengatakan bahwa dia hanyalah seorang setan biasa. Gilgu pun berusaha untuk menyerang Yungsik dan juga menghentikannya. Keduanya pun bertarung dengan menggunakan sebuah bambu. Yungsik berhasil bertahan dan menyerang Gilgu, tetapi akhirnya Gilgu membalasnya dengan sebuah pukulan kepala. Rekaman yang telah berlangsung pun akhirnya berhasil dipecahkan dan Gilgu berhasil menyelamatkan Sujin. Setan itu menceritakan dirinya di mana dulu terjadi wabah dan juga kemiskinan. Ia membawa sebuah makanan untuk ayah dan juga adiknya, tetapi ketika sampai ternyata mereka meninggal. Kemudian ada seorang dukun yang mengatakan bahwa desa mereka akan terjadi bencana. Dan seseorang harus dijadikan tumbal agar bencana itu tidak terjadi. Karena setan itu adalah seorang diri, akhirnya dia pun yang dijadikan tumbal. Setelah kematiannya, ada satu keluarga baik yang menyimpan abunya di dalam sebuah kendi.
Namun setelah 50 tahun, seorang wanita mengambil kendinya dan membuat kimchi di dalam kendi tersebut. Ia pun dipenuhi kemarahan yang akhirnya merasuki tubuh wanita itu hingga keturunannya saat ini. Setan itu masih mempunyai sisa waktu 50 tahun lagi. Ternyata setan itu juga menyadari bahwa pria itu mendekati dan juga memperhatikannya selama ini. Setan itu sangat senang berada di tubuh Sonji karena kehangatan keluarganya. Saat ibu Sonji akan meninggal, dia mengajak setan itu. Tetapi setan tersebut masih ingin tinggal di dalam tubuh Sonji, karena dia akan menghilang jika ikut dengannya. Ketika hari ke-1000 bulan purnama, maka dia akan keluar dan juga menghilang dari tubuh Sonji dan juga mengembara. Ternyata ada satu cara, yaitu dengan menemukan kendi tempat dulu abunya disemayamkan. Disitulah setan tersebut nantinya akan bisa mendapatkan kedamaian. Saat malam hari tiba lagi, ternyata Sonji tidak keluar dan mengurung dirinya di dalam kamar. Tentu saja ayahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Tetapi Sonji meminta Gilgu untuk tidak menceritakan bahwa dirinya akan segera menghilang kepada sang ayah. Gilgu pun meminta kepada Jang Sangsu untuk tetap tenang. Di saat itulah Jang Sangsu menyindir nenek moyang Sonji yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Gilgu pun berencana untuk mencari Guci tempat dulu setan itu disemayamkan. Akhirnya dia pergi ke Jeju dan juga menemukan rumah dari nenek moyang Sonji. Ternyata rumah tersebut berada di sebuah hutan. Nah, Gilgu berhasil menemukan rumah tersebut dan juga membersihkan pekarangannya. Dia terus mencari di manakah kendi atau guci itu disimpan. Keesokan harinya, Gilgu nampak pasrah karena dia sudah melubangi semua pekarangan tersebut. Ternyata handphone baterainya juga habis. Tiba-tiba Gilgu melihat sebuah burung yang menghinggap di sebuah batu besar. Akhirnya dia pun berusaha menggali batu itu dan juga melakukan segala cara untuk menyingkirkan batu tersebut. Setelah batu itu bergeser, Gilgu kemudian menggali tanah di bawahnya. Gilgu pun menemukan kendi atau guci tempat setan itu dulu disemayamkan. Dengan buru-buru, Gilgu berusaha untuk secepatnya kembali ke Seoul. Nah, setan Sonji juga sudah bersiap karena mungkin itu akan menjadi terakhir kalinya dia bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi. Ternyata dia juga mengalah kepada anak yang menginginkan kue chiffon. Dia juga meminta maaf kepada penjaga minimarket. Selain itu, dia juga mengatakan kepada Jang Sangsu untuk berbicara santai kepadanya. Karena selama ini Jang Sangsu sangat takut kepada setan Sonji. Selama setan Sonji mengingat kembali kenangan masa lalu ketika Sonji waktu kecil. Dari balita hingga remaja, ternyata Jang Sangsu merupakan ayah yang sangat baik. Selain itu, setan Sonji juga berpesan bahwa dia dan juga Ara adalah orang yang hebat. Namun, kini dia gelisah karena Gilgu tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba Gilgu datang dari arah belakang dan langsung mengajak Sonji pergi. Nah, Gilgu menemukan guci yang diinginkan setan tersebut. Gilgu juga berjanji akan menjaga guci itu hingga 50 tahun bahkan lebih. Setan itu kemudian merasa kenapa Gilgu harus melakukan hal tersebut. Gilgu tidak ingin setan itu menghilang dan juga mengembara. Dengan guci itu, akhirnya setan tersebut bisa merasakan kedamaian di sisa waktunya. Kini dia akan kembali merasakan kedamaian di dalam guci tersebut. Gilgu kemudian meminta dia menyebutkan nama aslinya. Ternyata nama setan itu adalah Munyang. Gilgu pun memulai aksinya dengan memanggil setan itu selama 3 kali. Dia juga meminta Munyang untuk beristirahat dengan damai dan juga tenang. Tiba-tiba Munyang berlari dan juga memeluk Gilgu. Dia mengucapkan terima kasih dan Gilgu juga mengucapkan selamat tinggal kepada Munyang. Akhirnya Sonji pun bisa kembali normal tanpa kerasukan lagi di jam 2 pagi. Tentu saja hal itu membuat ayah Sonji dan juga Ara sangat senang. Akhirnya Sonji bisa terbebas dari kutukan tersebut.
Sonji kemudian kuliah di Prancis, Ara membuka toko kuenya sendiri. Sementara Jang Sang-soo akhirnya pindah dan menikmati waktu tuanya. Gilgu bekerja kembali sebagai pemindah kontainer di pelabuhan. Waktu terus berlalu dan Gilgu juga merindukan Sonji. Ternyata hari itu Sonji pulang dari Prancis. Dan faktanya Sonji ternyata juga menyukai Gilgu sejak pertama dia melihatnya. Ketika dia akan pergi ke pantai, sebenarnya Ara tidak sakit dan ingin ikut bersama mereka. Tapi Sonji melarangnya. Sebelum meninggalkan bandara, ternyata Sonji juga kembali melihat Gilgu. Nah, dia pun kini berusaha menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu kembali. Sementara itu, Gilgu juga menyukai Sonji dan menyimpan semua barang-barang kenangan mereka berdua.